Ya, selamat sore. Ini pembelajaran untuk pembekalan katekisasi yang ketiga ya. Mari dibuka dari 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat kira-kira 16. Ya, silakan Vivi dibaca dulu, Vivi. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan padaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Stop. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Jadi mengingat apa tadi dikatakan bahaya percabulan ada lebih baik laki-laki kalau tidak kawin. Tetapi mengingat itu, Paulus itu mengajak agar setiap orang mempunyai apa tadi? Istrinya sendiri. Jadi ayat ini itu menegaskan bahwa seperti yang saya ajarkan kemarin ya, pernikahan dalam ajaran gereja itu sebuah pilihan, bukan sebuah kewajiban ya. Karena apa? Allah tidak pernah memberi perintah untuk menikah. Yang kemarin perintah beranak cucu diberikan pada siapa kemarin? Pada keluarga tuh, bukan pada bujangan ya. Tetapi mengingat bahaya percabulan ya, kemudian orang diajak agar menikah saja. Supaya apa? Supaya nafsu manusia itu menjadi resmi atau legal. Jadi namanya orang laki-laki normal, perempuan normal kan punya nafsu, namanya nafsu birahi ya, itu normal, karunia Tuhan. Tetapi kalau itu nggak diwadai kan seperti ayam jago kemarin saya bilang. Ada ayam betina, jagonya tinggal numpang aja kan begitu. Nah, supaya itu tidak begitu, tidak terjadi kekacauan, maka gereja mengajarkan pernikahan. Nah, sehingga pernikahan itu menjadi suci dan kudus bukan karena manusianya kudus, tapi hubungan seksualnya menjadi diberkati, diperbolehkan, dan itu halal atau itu resmi. Nah, sehingga suami dengan istrinya satu daging, harus mengasihi karena bagian dari hidupnya sendiri. Itu dasarnya ya. Jadi boleh orang tidak menikah, boleh. Maka ini contoh Rasul Paulus itu tidak menikah. Ada tuh contohnya siapa yang tidak menikah di Romo atau suster atau nah tadi kemarin saya bilang nek menikah itu sebuah perintah. Berarti nek perintah dilanggar dosa enggak? Gitu. Jangan makan buah yang kularang kan dilanggar kan dosa. Nah, misalnya menikah itu perintah. Nah, berarti Romo itu kan dosa. Suster dosa ya kan? Nah, karena itu pilihan, maka orang tidak menikah tidak berdosa. Nah, tapi nanti justru apa? Justru unik. Mari dibuka dulu. Matius 19 ayat 56. Nah, apa sekarang yang baca? Matius 19 ayat 56. Tadi kan menikah itu sebuah pilihan. Tidak menikah tidak dosa. Jadi orang yang nggak memutuskan tidak menikah itu nggak bisa, kecuali tidak menikah karena rak payu ya, karena patah hati lalu sakit hati nggak menikah, beda cerita. Tapi orang tidak menikah itu tidak melanggar perintah, itu bisa saja boleh. Tapi kalau ini coba dibaca apa? Matius 19 ayat 5 dan 6 ya. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan Ayat 5 6 langsung aja. Ketemu nggak? dan firman-Nya sebab yaitu
laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Karena itu demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Coba ulangi ayat 6. Karena itu demikianlah mereka bukan lagi dua tetapi melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Coba perhatikan. Maaf. Tadi orang tidak menikah tidak berdosa, tidak melanggar perintah Tuhan, karena boleh menikah boleh tidak, ya. Tapi begitu orang memutuskan menikah kayak kamu, ya kan, kamu betul-betul mau menikah, diberkati toh, sungguh betul toh. Tapi nek kamu nanti bercerai itu berdosa, jelas. Jadi misalnya orang nggak menikah itu nggak berdosa, tapi begitu memilih menikah dan bercerai baru berdosa. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah apa tadi tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah maka bagi orang Kristen yang menikah dan diberkati dan bercerai itu berdosa. Ya maka tidak boleh, maka sekali untuk seumur hidup konsep pernikahan Kristen itu. Jadi gereja mengajarkan kesetiaan itu masalahnya. Nah kan kemarin saya bilang itu berat toh, nggak selamanya. Sampai apa berarti? Sampai mati memisahkan, bukan perceraian tapi diceraikan oleh kematian. Jelas ya? Ya kembali ke tadi 1 Korintus tadi sampai ayat berapa tadi? Terus. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Stop. Memenuhi kewajiban terhadap siapa? Istrinya, bukan istri orang lain loh ya, istrinya. Terus istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, coba ini aplikasinya bener enggak? Vivi sudah tidak bisa berkuasa atas dirinya sendiri, tapi suaminya, termasuk Apret. Kamu juga tidak bisa berkuasa atas tubuhmu, ya kan? Contoh misalnya, dulu waktu bujang, kamu dapat duit, makan jajan seenaknya bisa enggak? Oke enggak? Nyaman enggak? Nyaman tuh kan tuh uang-uangmu sendiri. Tapi sekarang kue duit punya duit, kamu jajan pergi sendiri, makan enak sendiri di warung sendiri. Kira-kira kamu berpikir piye? Nyaman enggak rasanya? Kalau jujur sebagai suami yang bertanggung jawab lo ya. Kalau sekarang enggak nyaman. Kenapa? Yang kamu pikir apa? Misalnya kamu pas makan enak di jalan itu yang kamu pikir apa? Pikir anak bojo anaknya mangan pura hari ini makan apa toh? Betul enggak? Jadi itu berarti kita sudah tidak bisa berkuasa atas diri sendiri. Wah aku kelingan anakku ya. Sehingga nek punya misalnya di kerjaan ada dikasih oleh-oleh, dibawa pulang yang dipikirin siapa? Anak istri kan? Sama termasuk Vivi kan? Dulu waktu Vivi masih bujangan misalnya pergi sendiri, jajan sendiri, mungkin dapat uang dipakai belanja untuk beli bedak macam-macam sendiri kan bisa. Sekarang bisa begitu. Kenapa? Ada suami, ada anak-anak kan. Termasuk bisa pergi selama ini. Maaf, kalau Apret kerja pamit nggak kepada Vivi selama ini? Jarang-jarang. Ya sekali-sekali. Nah, saya menyarankan harus selalu ya pamit. Kenapa? Kan kamu bukan milikmu sendiri sekarang tuh, milik istri, milik anak-anak kan. Anak-anak dipamiti enggak? Dek, aku bapak berangkat dulu ya. Ayah atau bapak atau papa? Ayah. Dipamiti enggak anak-anak? Iya. Kalau anak ayo pamit nih, sungkem dulu gitu. Itu kan berarti kamu tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jadi bagian tadi menjadi satu daging itu maknanya ya. Wis ora iso
lepas-lepas, nggak bisa, harus selalu diketahui oleh pasangannya. Itu artinya seperti itu. Terus berikut. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahu waktu Tuhan bertarak. Itu ya. Jadi misalnya pergi, misalnya kerja itu kan berpisah toh, ya itu nggak apa-apa, memang suatu keharusan. Jadi memang tidak mungkin ngumpul terus kan suami istri. Tapi kan itu ada rasa saling percaya toh. Nah misalnya Mbak Vivi, Mas Alfred pas kerja itu kamu percaya nggak dia kerja kemana itu? Kenapa kok percaya? Karena ada rasa saling percaya kan. Dan nggak percaya nggak Alfred nanti balik lagi nggak? Apa? Enggak. Wah bojoku lunga barku babas lunga itu. Babas minggat enggak toh? Karena apa? Ada ikatan tadi toh. Percaya, sudah bagian dari satu daging, ada cinta kasih. Karena yang diingat waktu kerja itu siapa? Abad. Yang paling diingat di kerjaan. Yang paling diingat di rumah sekarang siapa? Urutannya yang paling diingat pas kerja, yang diingat di rumah. Pernah kerja berlama-lama? Pernah. Berapa hari? 1 bulan? Lebih. Yang paling diingat apa dari di rumah itu? Istri atau anak-anak? Istri sama anak. Urutannya sekarang, anak dulu atau istri dulu? Anak. Nah iya, ya kan. Jadi itu yang membuat kita itu menjadi terhisap, menjadi terikat. Jadi ada anak-anak. Anak kan buah hati toh, buah hati. Berarti diciptakan, dibuat dengan hati kan? Apa waktu dulu buat dengan kemarahan? Enggak kan? Penuh cinta kasih, penuh sayang, penuh cinta kan? Maka itu buah hati. Nah karena buah hati bikin kangen kan? Ada ikatan. Nah seperti itu. Jadi tidak mungkin anak itu dibuat dengan kemarahan ya, kecuali maaf hasil perkosaan ya. Itu kan pasti orang marah, orang benci, orang bernafsu dan jahat. Tentu yang berdosa laki-lakinya ya, karena putri korban, dan apalagi anak itu hanya jadi korban. Nah dia nggak tahu apa-apa, dia tetap suci gitu ya. Jadi berpisah itu memang suatu kemestian yang harus dijalani. Terus lanjut Pi. Hal ini kukatakan padamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jadi Paulus ngomong, setiap orang itu karunianya berbeda-beda kemampuannya. Ono sing kuat kaya Romo ya kan, dia selibat tidak menikah. Itu memang sebuah kaul atau kaul itu keputusan. Jadi bukan Romo itu tidak menikah mergo rak payu, tidak. Mereka ganteng-ganteng loh, yang cowok-cowok ganteng, bagus ya. Yang susah juga cantik-cantik. Dan itu memang memutuskan dari hati yang dalam, kemudian mengambil keputusan tidak menikah. Jadi mereka perawan suci, jejaka suci. Jadi apa? Dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan hidupnya. Sehingga dia memilih tidak menikah karena seluruh hidupnya, waktunya, kekuatannya, tenaganya dipakai untuk melayani sampai memutuskan tidak menikah. Jadi bukan karena rak payu ta. Ning ana wong sing iso kaya ngono, ana sing ora. Nah, termasuk kamu kan termasuk sing reso kaya Romo to. Ngguyu. Iya, Brad. Kan sampai beranak 3 kamu, ya kan? Nek kuat kan jadi seperti Romo. Ya. Tapi itu nggak berdosa karena itu pilihan, boleh saja. Nah sehingga masalahnya saiki sing milih nikah, yo jalanilah pernikahan dengan sesuai kehendak Tuhan. Termasuk sing milih orang nikah pun ya kaya Romo khusus terjalani dengan sesuai kehendak Tuhan. Intinya sama semua demi kemuliaan nama Tuhan. Ya itu yang kamu yang berkeluarga ya, kamu pakai keluargamu untuk menjadi secara kemuliaan Tuhan.
Nah, syukur bagi nanti siapa tahu anak-anakmu jadi romo atau suster. Saya nggak melarang. Walaupun kamu Kristen tapi nggak apa-apa masukkan ke Katolik jadi romo suster tuh. Tapi memang jangan dipaksa ya. Terus lanjut Vi, ayat berapa Vi? Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah itu, misalnya sudah janda, sudah duda kan pernah nikah itu pernah kawin kan? Yone iso kaya Rasul Paulus seperti ini bagus rasa nikah selamanya. Tapi timbang kebrongot hawa nafsu, timbang kebakar nafsu birahi yang itu membuat dosa, ya wis nikah we. Wis catatannya nek payu. Ya kan? Janda duda kan gitu. Nah, tapi memang itu sebuah panggilan hati ya. Terus ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi perintah nggak menikah nggak ada, kata Rasul Paulus. Aku nggak merintah nggak menikah kok. Nenek bercerai itu ada perintahnya tadi. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu perintahnya. Jadi nenek bercerai melanggar perintah Tuhan. Nah, terus 17 April 12 Evi. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudari itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata ia tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak. Ya, stop sih. Rasul Paulus itu mengatakan ada tuh pernikahan tuh yang beda agama. Nah, Paulus mengatakan istrinya tidak beriman ya jangan diceraikan. Dan sebaliknya, kalau suaminya nggak beriman jangan diceraikan. Supaya apa? Itu justru dikuduskan oleh pernikahan itu, supaya anak-anaknya tidak cemar seperti itu. Jadi ini panggilan supaya orang tetap setia. Nah, tadi saya mengatakan di depan, gereja itu mengajarkan tentang monogami. Monogami itu menikah satu pasangan dengan satu pasangan. Tidak boleh satu pasangan laki-laki dengan dua istri, nggak boleh, dan sebagainya. Itu memang mengajarkan kesetiaan ya, atau monogami atau satu pasangan. Tapi mungkin bertanya loh, lah Abraham itu istrinya kok dua, itu Sarah dan Hagar tuh. Bahkan Pak Yakub istrinya berapa? 4 kan? Leah, Rahel sama pembantunya Jilpa dan BH sampai mempunyai anak 13, ya toh. Yang satu perempuan namanya Dina, yang 12 salah satunya Yusuf, atau menurunkan 12 suku Israel. Nah, itu kan perjanjian lama, itu kan Alkitab. Itu bukan perjanjian baru, artinya itu tradisi Yahudi, tradisi orang Israel waktu itu sebelum zaman Yesus. Nah, Yesus mengajarkan seperti itu. Ya, monogami atau apa itu? Kesetiaan. Dan dan Israel sekarang setahu saya memang monogami, tidak poligami. Israel zaman modern itu tidak pernah mengajarkan menikah lebih dari satu. Nah, memang teman-teman Islam gitu ya, boleh poligami tuh, boleh nikah apa namanya 2 atau 3. Tapi ada syarat tuh. Syaratnya apa? Istri tua minta setuju istri yang muda. Nek pemaku yang no Vivi gelem gak dimono kowe?
Kenapa tak mau? Kenapa gak mau? Pret, saya tak tahu nih. Kamu misalnya apa kan? Misalnya mampu punya duit. Kamu kira-kira tegel nggak? Mentolong nggak bahasa Jawa? Menduakan istrimu? Coba jujur tak jawab. Andainya kata kamu kaya, banyak duit tuh, lalu kamu pelihara istri lagi tuh, kamu tegel nggak dalam hati nurani? Enggak. Itu yang pertama. Kedua, kamu lebih tega nggak melihat anak-anak dibagi cintanya? Jujur, nggak mungkin ya. Jadi gereja mengajarkan kesetiaan, mengajarkan ketulusan, mengajarkan totalitas. Memang madu kan manis toh, madu manis. Nek di madu manis. pahit ya, katanya sih enggak. Kan belum mengalami tapi bisa bayangkan ya cerita di sinetron toh. Nah itu, jadi memang Alkitab mengajarkan sesuatu yang baik untuk setia. Terus sekarang Apret, ayat berapa? Berapa sekarang? 15 ya, ayo bagian terakhir. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai, dan dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup lama, damai, sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi gereja keluarga itu dipanggil untuk selamat, ya dunia ya akhirat. Artinya ya sejahtera, ya damai, ya makmur, ya berkecukupan. Juga masa depannya anak-anak baik, terjamin. Itu tugas siapa? Ya bersama. Maka dikatakan menyelamatkan itu ya. Nah jelas hari ini pelajarannya ya. Jadi memang gereja mengajarkan satu tadi monogami, setia untuk dalam pernikahan. Nah misalnya kuat ya boleh seperti Rasul Paulus tidak menikah, tapi supaya tidak jatuh dalam nafsu serakah dosa seksual, nah orang menikah saja sehingga resmi legal. Maka gereja memberkati, meneguhkan pernikahan itu. Nah karena diteguhkan maka itu dikuatkan. Ada ikatan janji nikah nanti, ya. Dan itu dipegang dua-duanya setia. Ya maka tidak poligami, tidak monogami, supaya apa? Keluarga itu hidup dalam damai sejahtera. Itu ya pelajaran hari ini ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.